Assalamualaikum, apa kabarnya kalian semua? Halo warga bumi. Oke, di video kali ini Mamang lagi cerita Bang akan membacakan sebuah kisah horor yang ada di Twitter. Kisah tentang cewek yang jomblo terus. Makanya buat kalian yang jomblo buruan nikah. Oke, bagaimana ceritanya? Kita mulai ke ceritanya. Namanya Sylvia, usianya saat ini sekitar 40 tahunan. Usia yang sangat matang untuk berumah tangga. Namun sampai saat ini Sylvia belum juga mendapatkan jodoh. Padahal sejak zaman kuliah dulu, Sylvia ini bisa dibilang merupakan cewek yang populer. Dan bahkan ia pernah menjalin hubungan diam-diam dengan dosennya. Tapi hubungan itu tidak berlangsung lama karena Sylvia yang merupakan cewek populer itu merasa bosan dengan si dosen tersebut. Akhirnya mereka pun putus, lalu Sylvia ini kembali menjalin hubungan baru dengan salah satu seorang mahasiswa. Tapi lagi-lagi hubungan itu tidak berjalan lama. Dan begitu juga seterusnya, sampai akhirnya Sylvia ini mendapatkan julukan buaya betina oleh teman-temannya. Biasanya buaya itu buaya darat, cowok ini cewek. Bukannya sadar dan berubah, Sylvia malah terus berulah. Namun sekarang ia tidak hanya mencari mahasiswa saja, melainkan juga laki-laki dewasa yang sudah berkeluarga. Wadaw, pelakor jadinya nih cuy. Menurutnya ia mencari laki-laki yang sudah berkeluarga seperti itu hanya untuk kesenangannya saja, untuk main-main saja. Selain itu, laki-laki yang sudah berkeluarga juga royal kepadanya, padahal Sylvia sendiri bukan orang yang terlahir dari keluarga yang berkekurangan. Orang tua Sylvia ini punya usaha kuliner yang sangat sukses, bahkan sampai memiliki cabang di beberapa daerah. Jadi bisa dibilang hidupnya Sylvia ini berkecukupan. Terlebih lagi dia adalah anak tunggal yang sudah pasti apapun keinginannya selalu dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Hingga usianya menginjak 30 tahun, Sylvia mulai didesak untuk menikah oleh orang tuanya. Bahkan ayah Sylvia sudah mencarikan jodoh untuknya. Sylvia nggak mau dijodohin, Pak. Sylvia bisa kok cari jodoh sendiri. Ujarnya waktu itu menolak ketika ayahnya mengatakan ingin menjodohkan Sylvia dengan salah satu anak kenalannya yang bernama Hamid. Sampai kapan sih, Sil? Usiamu itu loh udah kepala 3, tapi masih belum juga menikah. Mau sampai kapan kamu begitu? Ucap ayah Sylvia ke Sylvia. Pokoknya kamu harus terima perjodohan ini, ujar ayahnya dengan tegas. Tapi Sylvia nggak kenal laki-laki itu, Pak. Cinta nggak bisa dipaksakan, ucap Sylvia ke ayah Sylvia. Kasih sayang bisa dipupuk, cinta bisa tumbuh setelah kalian berumah tangga, ucap ayah Sylvia. Sylvia lemas mendengar ucapan ayahnya itu. Tapi Sylvia sudah punya calon sendiri, Pak, ucap Sylvia. Akhirnya, ya sudah kalau begitu terserah kamu saja, ucap ayah Sylvia. Bawa dia kemari besok, papa ingin kalian berdua menikah secepatnya, ujar ayah Sylvia. Saat itu Sylvia sangat kebingungan karena calon yang ia maksud adalah pacarnya yang saat itu sudah punya istri. Waduh, jelas tidak mungkin dia membawa pacarnya itu untuk bertemu kedua orang tuanya. Lagi pula, pasti ayahnya tidak akan setuju Sylvia menjalin hubungan dengan pria yang sudah beristri. Ya iya dong, anak gadis masa mau dikawin sama yang udah punya istri? Jatuh-jatuhnya nanti jadi istri muda. Akhirnya mau tak mau Sylvia pun hanya bisa menerima perjodohan tersebut. Singkatnya, dua keluarga bertemu. Disitulah akhirnya Sylvia melihat calon suaminya untuk pertama kalinya. Laki-laki itu ganteng dan punya pekerjaan yang cukup bagus dan mapan. Sylvia yang memang mudah suka pada seseorang, terlihat tertarik pada calon suaminya tersebut, begitupun sebaliknya. Setelah pertemuan dua keluarga itu, Sylvia dan Hamid semakin dekat. Tanggal pernikahan pun sudah diatur dan akan dilaksanakan 2 minggu setelah pertemuan dua keluarga tersebut. Singkat cerita, menjelang hari H,
akad dan resepsi. Jadi mereka ini malamnya akad cuy, lalu esoknya langsung resepsi. Rumah Sylvia sudah mulai didekor. Sylvia terlihat bahagia. Orang tuanya pun juga senang karena Sylvia sepertinya menyukai Hamid. Saat itu sekitar pukul jam 12 malam. Sylvia terbangun karena merasa perutnya tiba-tiba lapar. Akhirnya ia pun ke dapur untuk memasak mie instan. Namun, dari luar rumah, ia mendengar seperti ada suara-suara orang yang sedang berbicara. Sylvia kira itu adalah orang-orang dekor perias pengantin untuk acara besok yang masih bekerja. Jadi ia pun berinisiatif untuk membawakan minuman kaleng untuk orang-orang yang masih mendekor bagian luar rumah. Tapi begitu ia tiba di luar, Sylvia hanya melihat seorang laki-laki berpakaian putih dengan celana hitam sedang berdiri membelakanginya. "Kemana yang lain bang?" tanya Sylvia. Tapi tidak ada jawaban. Bahkan laki-laki itu menoleh ke arah Sylvia pun tidak. Ini saya bawakan minuman buat abang-abang di sini. Diminum ya bang, ujar Sylvia. Lelaki itu mengangguk dan Sylvia ingin berbalik untuk masuk. Tiba-tiba terdengar suara seperti sesuatu benda yang jatuh menggelinding ke sela-sela kakinya. Ketika Sylvia melihat ke bawah, rupanya itu adalah kepala manusia. Sontak saja Sylvia langsung berteriak histeris. Teriakannya sampai membangunkan orang tua dan tetangga sekitar rumahnya. Mereka tentu sangat kaget melihat Sylvia yang berada di luar rumah di tengah malam. "Kamu ngapain di luar malam-malam begini, Sil?" tanya ibunya. Sylvia langsung menghambur ke pelukan sang ibu, tubuhnya gemetar dan ia sangat ketakutan. Karena malam itu adalah pengalaman pertamanya diperlihatkan penampakan seperti itu. "Seperti gak ada rumah saja kamu ini, Sil. Minum-minuman bersoda begini kok di luar. Ini sudah tengah malam. Kamu itu calon pengantin, darahmu itu wangi. Darah wangi itu disukai makhluk halus," ujar ibunya Sylvia. "Itu bukan punya Sylvia, Pak. Itu buat orang-orang dekor yang masih kerja. Tuh tadi ada di situ," ujar Sylvia menunjuk ke arah laki-laki tadi. Namun tidak ada apa-apa di sana. "Orang-orang dekor sudah pulang dari jam 9 tadi. Sudah nggak ada kerja jam 12 begini," ujar ayahnya Sylvia. "Tapi tadi ada kok, Pak." Sylvia dengar mereka ngobrol, makanya Sylvia mau kasih minuman, ujar Sylvia bersih keras. Sudah, masuk kamu. Sebentar lagi hari pernikahanmu, jangan buat masalah," ujar ayahnya Sylvia. Sylvia masih bingung dengan kejadian yang baru saja ia alami. Itu semua benar-benar sulit untuk dicerna oleh akal sehat, cuy. Hari itu orang yang akan menghentak tangan Sylvia atau merias Sylvia sudah datang. Ia langsung melakukan tugasnya di dalam kamar Sylvia. Tentu saja di malam harinya acara akad akan dilangsungkan. Malam itu, rumah Sylvia sudah ramai oleh keluarga-keluarga yang hadir. Sekitar pukul 8, penghulu pun sudah datang. Namun, calon pengantin pria dan keluarganya belum juga datang. Ditunggu-tunggu hingga pukul 11 malam, belum juga ada tanda-tanda kedatangan mereka. Nomor teleponnya pun tidak aktif. Orang tua Sylvia mulai cemas dan emosi, mengira kalau Hamid dan keluarganya ini mempermainkan keluarga Sylvia. Namun pada pukul 12 malam, sebuah telepon masuk. Telepon itu rupanya dari orang tua Hamid. Mereka mengabarkan bahwa mobil yang membawa mereka kecelakaan dan Hamid sekarang kritis di rumah sakit. Tentu saja orang tua Sylvia yang mendengar itu langsung kaget. Tidak menyangka bahwa ada musibah besar yang menimpa calon menantunya. Dan akhirnya malam itu juga Sylvia dan kedua orang tuanya pergi ke rumah sakit. Terlihat ayah Hamid duduk di lantai dengan keadaan baju masih ada bekas darah. Tidak lama setelah itu, Sylvia dan orang tuanya sampai di sana. Hamid dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Wadidaw! Belum kawin, belum wik-wik, sudah meninggal dunia, ya Allah. Sylvia terduduk lemas, kakinya gemetar seakan tak bisa lagi menopang tubuhnya. Setelah sekian banyaknya ia menjalani hubungan dengan laki-laki, tapi baru kali itu ia menangis sampai tubuhnya gemetar. Ia seakan tak rela kehilangan Hamid dan calon suaminya tersebut.
Namun apa boleh dikata, takdir sudah memilih jalannya sendiri. Setelah kejadian itu, Sylvia mencoba untuk memperbaiki dirinya. Ia beranggapan bahwa yang terjadi menimpa Hamid kemungkinan karma dari perbuatannya yang sudah memacari suami orang. 1 tahun pun berlalu, Sylvia berhasil melupakan Hamid. Kini Sylvia sedang menjalin hubungan dengan seorang pengusaha tambak. Hubungan itu sudah meniti ke jenjang yang lebih serius. Bahkan keluarga kedua belah pihak pun sudah bertemu. Akhirnya ditetapkanlah tanggal pernikahan yang jatuh pada tanggal 25 bulan Agustus di tahun itu. Semuanya berjalan lancar hingga hari H. Namun sebuah kejadian yang benar-benar tidak akan pernah bisa Sylvia lupakan seumur hidupnya terjadi. Saat mau akad, bahkan tangan penghulu pun sudah dijabat. Tiba-tiba calon suaminya Sylvia itu kejang-kejang cuy. Dan tidak lama itu tak sadarkan diri dengan wajah dan bibir yang membiru. Orang-orang yang berada di rumah itu pun terlihat panik dan kebingungan dengan apa yang terjadi pada si calon pengantin pria. Akhirnya calon suami Sylvia itu dibawa ke rumah sakit. Namun seakan deja vu terulang kembali kejadian Sylvia dengan Hamid. Ia kembali mendengar pernyataan yang sama sekali tidak pernah ia inginkan sebelumnya. Calon suaminya itu dinyatakan meninggal seketika. Pada saat itu juga, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini bentuk hukuman Tuhan untuknya? Pikiran Sylvia pada saat itu. 2 tahun berlalu dan selama 2 tahun itu Sylvia masih menutupi diri untuk lelaki. Ia terus berusaha memperbaiki diri dan berusaha untuk menjadi perempuan yang tidak mudah jatuh cinta pada lelaki. Karena setelah 2 kali mengalami kejadian yang sama, Sylvia baru merasakan rasa sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Mungkin begitu juga dengan para mantannya yang dulu benar-benar tulus padanya. Hari itu Sylvia bertemu dengan mantan pacarnya di zaman kuliah dulu. Awalnya Sylvia enggan untuk menyapa, tapi ternyata lelaki itu yang lebih dulu menyapanya. Akhirnya mereka pun mengobrol di sebuah warung di pinggir jalan. "Bagaimana kabarmu sekarang, Sil?" tanya lelaki itu. "Baik, kamu sendiri, Her, gimana?" "Seperti inilah, Sil. Ada luka besar yang sedang kusembunyikan." "Maksudmu, apa kau sakit?" "Lebih tepatnya sakit hati sih. Hidupku memang terus berjalan setelah kau putuskan aku dulu. Tapi luka di hatiku tidak kunjung membaik hingga saat ini. Itulah alasan kenapa aku masih sendiri sampai sekarang," jawab Herdi. "Aku benar-benar minta maaf padamu, Her, dan sekarang aku sudah menerima ganjaran atas semua perbuatanku. Aku benar-benar minta maaf padamu, Her. Tolong maafkan aku," ucap Sylvia dengan suara bergetar sambil menahan tangis. Herdi menepuk pelan tangan Sylvia. "Aku sudah memaafkanmu." Sylvia langsung terisak tangis, kepalanya masih tertunduk. Setelah pertemuannya dengan Herdi waktu itu, Sylvia mulai merasa adanya benih-benih cinta di hatinya. CLBK, cinta lama, blekok kembali. Berselang sekitar 2 bulan setelah itu, Herdi menyatakan cinta pada Sylvia. Dan Sylvia pun menerimanya. Tapi tidak lama berpacaran, Herdi memutuskan untuk menikahi Sylvia. Tentu saja membuat Sylvia bahagia. Keluarga mereka pun sudah bertemu untuk merundingkan hari dan tanggal pernikahan keduanya. Setelah melalui perundingan antara dua belah pihak, akhirnya diputuskanlah tanggal pernikahannya. Namun kali ini persiapan pestanya tidak semeriah waktu Sylvia ingin menikah dengan Hamid dan calon suaminya yang kedua. Pestanya lebih kecil dan sederhana, hanya dihadiri oleh tamu-tamu terpilih saja. Sylvia terus berdoa agar pernikahannya lancar kali ini cuy hingga selesai. Namun sesuatu yang terjadi mengejutkan lagi. Wadaw, apa tuh? Hari itu Herdi datang bersama ayah dan ibunya ke rumah Sylvia. Awalnya Sylvia sangat senang, tapi ada yang berbeda dengan raut wajah Herdi. Ia terlihat menunduk dan seperti takut menatap Sylvia. Rupanya kedatangan Herdi dan keluarganya itu untuk membatalkan pernikahan yang hanya tinggal beberapa hari saja. Anjing, ya. Udah Sylvia nikah sama aku aja. Alasannya karena
Kata alasannya karena katanya Herdi akan meninggal secara mengenaskan jika tetap nekat ingin menikah dengan Sylvia. Jadi rumor-rumor gosip yang menikah dengan Sylvia akan meninggal itu sampai ke telinganya si Herdi, cuy. Itu dikatakan oleh orang yang merupakan guru spiritual keluarga Herdi. Sebab Sylvia ini diikuti oleh sosok laki-laki yang akan mencelakai calon-calon suaminya. Dan bahkan kematian kedua calon suami Sylvia sebelumnya pun sampai diungkit oleh keluarga Herdi. Padahal Sylvia ini tidak pernah menceritakan itu pada Herdi. Entah dari mana mereka tahu atau mungkin karena memang gosip sudah menyebar luas. Yang pasti Sylvia tidak memikirkan hal tersebut saat itu. Sylvia menangis, ia sampai mengurung diri di dalam kamar selama 2 hari. Saat itu ia sangat malu pada orang-orang karena pernikahannya lagi batal. Tapi bukan karena calon suaminya meninggal, melainkan dibatalkan secara sepihak oleh keluarga Herdi. Sylvia ingat betul reaksi orang-orang di sekitarnya. Mereka seolah memandang Sylvia seperti pembawa sial dan menganggap kalau dekat-dekat dengan Sylvia, maka mereka akan mengalami sial seperti yang dialami oleh kedua calon suaminya yang meninggal di hari H pernikahan. Tapi coba kamu pikirkan lagi. Kurasa memang seperti ada sesuatu yang aneh dengan kematian kedua calonmu itu. Apa tidak sebaiknya kamu tanya-tanya ke orang pintar, sebenarnya ada apa sih di dirimu? Kalau semisal memang ada yang tidak baik. Ya berarti itu harus dibersihkan, ujar salah satu teman Sylvia saat Sylvia mengunjunginya. Sylvia menghela napas panjang. Di mana aku bisa menemukan orang pintar seperti yang kau maksud itu? Tanya Sylvia. Aku punya kenalan, beliau ini masih kerabat jauh kami. Kami pun kalau ada masalah yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, pastinya larinya ke beliau itu. Kalau kamu mau, aku bisa kasih alamatnya, ujar temannya Sylvia tersebut. Dan setelah mendapatkan alamat orang itu, Sylvia pun langsung pergi untuk menemuinya. Singkat cerita, Sylvia sampai di rumah orang itu. Sylvia disuruh untuk masuk ke dalam rumah. Lelaki tua itu menatap Sylvia dari kepala hingga ujung kaki. Tatapannya tajam dan lama. Lalu setelah itu terdengar suara helaan napas panjangnya. Kamu ini terkena guna-guna, gantung jodoh. Dan kasusmu ini berbeda dari yang pernah aku tangani, ucap orang pintar tersebut. Guna-guna yang dikirimkan untukmu ini sangat kuat. Aku tidak sanggup untuk melepaskannya, ujar lelaki tua itu. Siapa yang telah mengguna-guna saya, kek? Tanya Sylvia. Aku tidak bisa melihatnya, hanya suaranya yang bisa kudengar, ujar lelaki tua itu. Niatnya mengirimkan guna-guna itu pada saya apa? Tanya Sylvia. Guna-guna gantung jodoh itu membuatmu akan sulit menikah. Pada kasus ringan, kamu hanya akan kesulitan bertemu jodohmu. Dan biasanya itu ditandai dengan ketika kamu menyukai seseorang, tapi orang itu tidak menyukaimu. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi dalam kasusmu ini, tidak seperti itu. Bahkan tidak ada ciri-ciri yang terlihat atau terasa bahwa kamu terkena guna-guna gantung jodoh. Kamu sendiri pun, bahkan keluargamu tidak akan menyadarinya karena guna-guna yang ada dalam kasusmu ini tidak menghalangi tarikanmu pada orang lain. Dan begitu juga dengan ketertarikan orang lain kepadamu. Semuanya berjalan seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa. Hanya saja ketika sudah memasuki hari H pernikahan, calonmu akan meninggal, begitulah seterusnya hingga kamu tua nanti. Anjay. Tubuh Sylvia merasa lemas mendengar penjelasan lelaki tua itu. Ia tak menyangka akan mengalami hal mengerikan tersebut. Tidak ada yang bisa Sylvia lakukan selain tetap sendiri hingga ia tutup usia nanti. 4 tahun berlalu, ia pernah juga mencoba kembali untuk menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Namun perkataan lelaki tua beberapa tahun lalu itu benar adanya. Saat tiba hari H, calon suaminya lagi-lagi meninggal. Dan setelah kejadian itu, hingga sekarang Sylvia menutup hatinya pada laki-laki yang ia cintai, cuy. Karena tidak ingin lagi ada korban-korban berikutnya. Dan di tahun berikutnya, keluarga Sylvia menemukan bayi yang diletakkan di depan rumah mereka.
Setelah mengurus ini dan itu, akhirnya bayi tersebut mereka adopsi. Sylvia mencurahkan semua kasih sayang dan cintanya pada bayi tersebut. Dan hingga kini, setelah satu persatu orang tuanya meninggal, Sylvia hanya hidup berdua bersama anak tersebut. Ia juga sengaja membawa anak angkatnya tersebut untuk pindah ke daerah yang berbeda, agar orang tua si anak tidak bisa lagi menemukannya. Memang cukup egois sih, tapi gimana lagi ya, Sylvia jadi perawan tua. Dan cuy, itulah kisah dari Sylvia yang saya dapat dari Twitter. Gimana tuh menurut kalian? Gantung jodoh atau guna-guna? Makanya kalian jangan suka apa ya, menyakiti hati-hati lelaki lah, terutama para ciwi-ciwi ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye and bye-bye.